Ya, pemirsa Kementerian Keuangan mencatat selama satu dekade pemerintah sudah menyuntikkan BUMN melalui penyerta modal negara atau PMN sebesar 186,47 triliun rupiah. Besaran tersebut merupakan proses penyaluran PMN terhitung sejak 2010 hingga 2019. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan penyertaan modal negara atau PMN dari APBN. Besarnya PMN yang disalurkan bersifat fluktuatif. Sementara tujuan penyaluran PMN adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha dan perbaiki struktur permodalan. Kementerian Keuangan menjelaskan PMN yang ditunjuk untuk peningkatan kapasitas totalnya 179,16 triliun rupiah pada periode 2010 hingga 2019. Suntikan modal ini ditujukan untuk penyediaan kredit mikro sebesar 13,28 triliun rupiah, kedaulatan pangan 11,43 triliun rupiah, pembangunan infrastruktur dan konektivitas 84,47 triliun rupiah, dan pembiayaan ekspor 13,7 triliun rupiah. Selanjutnya untuk kemandirian energi sebesar 35,66 triliun rupiah, pembiayaan perumahan sebesar 8,3 triliun rupiah, dan peningkatan industri strategis sebesar 12,3 triliun rupiah. Sedangkan PMN yang ditujukan untuk perbaikan struktur modal mencapai 7,3 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk perbaikan melalui konversi non-tunai sebesar 4,74 triliun rupiah, perbaikan melalui penambahan modal di setor 1,56 triliun rupiah, dan perbaikan melalui penambahan dana restrukturisasi kepada PT PPA sebesar 1 triliun rupiah. Sementara itu tahun ini pemerintah akan memberikan suntikan dana sebesar 42,48 triliun rupiah untuk 9 BUMN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana tersebut masuk dalam mekanisme penyertaan modal negara tahun anggaran 2021. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas mencermati urgensi PMN bagi BUMN dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari FEB Universitas Indonesia. Pak Toto, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, tadi sudah dari informasi yang baru saja kita sampaikan, ini antara rentang waktu dari 2010 sampai dengan 2019, Pak. Jumlahnya mencapai 186,47 triliun rupiah. Pak Toto, di rentang waktu tersebut, mungkin kita sudah bisa melakukan evaluasi begitu dari beberapa PMN yang sudah diberikan. Dari pengamatan Anda, ada temuan tidak, Pak? Beberapa BUMN ini sudah disuntikan berapa kali BUMN, tapi kinerjanya tak kunjung membaik begitu. Ya ini memang cukup menarik ya. Jadi misalnya ada beberapa BUMN sudah mendapatkan beberapa kali PMN, tapi kinerjanya relatif kurang baik misalnya ya. Misalnya kita lihat contoh lah, misalnya ada case misalnya di Krakatau Steel misalnya ya, atau juga di Garuda Indonesia misalnya. Ini dua BUMN besar yang memang sudah mendapatkan PMN beberapa kali misalnya dalam periode 10 tahun terakhir ini. Tapi kita lihat dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya kalau saya bilang tidak terlalu menggembirakan lah begitu ya. Nah ini kalau kita lihat kenapa terjadi, memang ini menurut saya terjadi beberapa masalah ya. Baik dari sisi misalnya fokus kepada bisnis yang akan dikerjakan dan juga kemudian masalah-masalah terkait dengan sisi governance lah menurut saya. Sehingga ini menurut saya perlu ada perbaikan ke depan yang relatif lebih baik misalnya ya. Tapi saya kira juga ada beberapa BUMN yang tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal ya, bahwa setelah mereka diberikan PMN juga kemudian kinerja relatif bisa lebih membaik ya, atau juga misalnya layanan ya kepada publiknya juga bisa lebih baik gitu ya. Sehingga saya kira dari sisi ini kita memang bisa melihat bahwa PMN itu bisa sangat penting ya, memiliki dampak yang relatif baik bagi pengembangan BUMN, tapi di sisi lain juga ada yang tidak berhasil lah kira-kira begitu ya, atau belum berhasil ya, mengutilisasi itu dengan cukup prima begitu. Baik. Ada semacam perbaikan di sini harus diperlukan juga, Pak Toto, dari sisi mindset mungkin, karena BUMN menganggap PMN sebagai penyelamat ini dari kerugian finansial yang dialaminya. Dan mereka merasa ini aman-aman saja begitu, meski perugi nanti juga ada toh bantuan dari pemerintah begitu. Kemudian ketika diberikan PM kondisi yang sama juga kembali terjadi, Pak. Ya. Saya kira ini mindset yang agak keliru ya. Maksudnya dalam situasi sekarang ya, di mana jumlah
dana yang tersedia di pemerintah buat BUMN juga jumlahnya semakin relatif terbatas begitu ya. Iya. Sehingga saya kira BUMN tidak bisa lagi taken for granted. Itu misalnya bahwa kalau mereka kesulitan, kemudian mereka bisa di save oleh pemerintah dengan suntikan PMN ya. Karena juga sekarang kan juga sedang ada rencana misalnya Kementerian BUMN ya sedang mengajukan usul untuk melakukan investasi misalnya ya terhadap beberapa BUMN yang dianggap sudah tidak punya prospek misalnya dan juga tingkat kesehatannya relatif sudah tidak baik misalnya. Nah ini kan usulan ini juga sudah maju. Ya. Jadi ini memberikan sinyal sebetulnya ya bahwa kebijakan pemerintah tidak selalu harus menyelamatkan ya seluruh BUMN yang sedang problem begitu. Jadi ada juga kebijakan yang kemudian kalau dianggap sudah urgent dan penting, saya kira kegiatan untuk melakukan investasi usaha juga bisa dilaksanakan. Ya. Sehingga saya kira menjadi perlu ada perubahan mindset lah ya di sisi pengelola BUMN ya bahwa pemerintah ke depan betul-betul menurut saya akan lebih selektif ya pada siapa saja PMN-nya akan diberikan begitu. Baik, selain mengevaluasi dari beberapa hal yang sudah Anda sebutkan tadi, Pak Toto, ketika PMN ini sudah disalurkan begitu, kemudian masih ada beberapa BUMN yang masih mengalami kerugian. Apakah evaluasinya hanya sebatas dari alokasi dananya saja? Apakah Anda melihat evaluasinya juga dilakukan kepada struktur dari perusahaan, orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian juga lini bisnisnya mungkin yang harus dirubah begitu, Pak Toto? Ya, saya kira pemerintah memberikan syarat dan ketentuan baru lah, kalau istilah saya begitu ya, terms and condition yang baru, bagaimana kalau BUMN itu bisa mendapatkan suntikan dana lewat PMN misalnya. Jadi misalnya dalam case-nya Krakatau Steel saja misalnya. Jadi misalnya mereka diminta untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran ya. Mereka diminta untuk fokus kembali kepada core bisnisnya dan bidang-bidang usaha yang dianggap tidak relevan misalnya, mereka harus divestasikan begitu ya. Sehingga ke depan itu memang harus ada suatu ukuran yang jelas. Ya, apa itu PMN dan apa itu gunanya kepada BUMN diberikan oleh suntikan dana tersebut ya. Iya. Nah, baik. Sebenarnya ada batasan normal tidak Pak Toto dari penyuntikan dana dari pemerintah ke BUMN ini? Ya, saya kira tentu harus ada batas yang kita anggap proper begitu ya. Sampai kapan, seberapa jauh BUMN itu bisa mendapatkan suntikan PMN begitu ya. Jadi menurut saya, kalau faktor penyebabnya lebih karena faktor yang sifatnya tidak bisa kita kendalikan, uncontrollable factors, misalnya situasi pandemik yang sekarang melanda dunia usaha, termasuk BUMN ya, itu kan saya kira tidak bisa dihindarkan. Bahwa beberapa BUMN membutuhkan suntikan dana kaitannya dengan upaya mereka untuk bisa mulai restart the business misalnya. Tapi kalau misalnya penyebab keterpurukan BUMN itu lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor yang sifatnya controllable, ya, jadi manajemen sebetulnya bisa mengelola risiko-risiko tadi, tapi kemudian kinerjanya buruk, ya saya kira memang perlu ada suatu langkah yang lebih drastik ya dilakukan oleh Kementerian BUMN ya, bagaimana mereka kemudian bisa merubah ya apakah dari sisi struktur manajemennya ya atau yang lain-lain yang dianggap perlu ya. Karena hal ini sebetulnya dalam kontrol manajemen perusahaan tadi. Baik, kita dari 2010 tadi Pak sampai dengan 2019 186,47 triliun rupiah. Dari pengamatan Anda secara persentase keberhasilan dari BUMN yang bisa mengangkat kinerja mereka dengan suntikannya PMN ini, secara persentase Pak Toto, apakah ini lebih dari 50% atau tidak sih Pak? Ya, saya kira kalau dari sisi ini ya, mungkin kalau dibilang di tengah lah ya, 50% mungkin itu bisa juga menjadi evaluasi yang cukup fair lah begitu ya. Jadi maksudnya di satu sisi memang ada kegagalan dari BUMN yang sudah disuntikan PMN ini, tapi di sisi lain juga saya kira ada beberapa titik keberhasilan dari BUMN sudah mendapatkan suntikan dana pemerintah ini ya. Oke.
Baik, Pak Toto, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas dari skema PMR ini. Banyak juga yang mengusulkan polanya mungkin bisa diganti. Salah satunya adalah dengan skema subsidi. Nanti kita akan bahas lebih detail plus minus dari skema ini dan kemudian juga bagaimana pandangan Anda, Pak Toto. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.